Jadi di sini yang berdiri kokoh hanya 3 candi teman-teman ya. 1, 2, dan juga tidak. Jadi di sini ada beberapa relung yang tidak ada atau sudah tidak ada arcanya ya teman-teman. Di pintu masuk ini terdapat 2 penjaga seperti singa, namun sangat disayangkan candi-candi tersebut itu kena penjarahan. Nah ini ada seperti kepala naga teman-teman. Ada seperti makara atau pintu masuk dari sebuah candi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, salam budaya, salam Nusantara, salam sehat jiwa dan raga. Ini saya berada di komplek Percandian Arjuna teman-teman ya. Jadi berada di Dieng, Banjarnegara ya teman-teman. Berada di Dieng, Banjarnegara. Jadi di sini yang berdiri kokoh hanya 3 candi teman-teman ya. 1, 2, dan juga tidak. Dan tempat ini sepertinya sudah dipagar teman-teman ya. Sepertinya sudah dipagar. Jadi kita tidak bisa diizinkan untuk masuk ya. Karena kemungkinan untuk mencegah terjadinya kerusakan oleh tangan manusia teman-teman. Jadi itu ya Candi Arjuna, itu Candi Arjuna teman-teman. Kalau ini Candi Sri Kandi ya, Candi Sri Kandi yang tersisa hanya seperti ini teman-teman ya, seperti altar pemujaannya. Oke, sebelumnya ke Candi Arjuna kita akan review dulu candi yang satu ini ya, yang di sebelah sini, yaitu Candi Punta Dewi. Jadi ini teman-teman ya, Candi Punta Dewi. Jadi di sini ada beberapa relung yang tidak ada atau sudah tidak ada arcanya ya teman-teman. Nah ini relungnya kosong teman-teman, relung kosong. Dengan di atasnya dijaga oleh kepala kala yang tidak bertaring ya, atau sudah tidak ada. Biasanya kepala kala kan ada taring yang mengangkat teman-teman. Dan ini kosong teman-teman, tidak ada taringnya. Dan candi ini terbuat dari batu-batuan andesit ya, karena memang candi-candi lama dulu itu terbuat dari batuan andesit. Karena batu-batu andesit itu mudah didapatkan di area komplek Dieng ini teman-teman. Nah ini teman-teman, di pintu masuk ini terdapat 2 penjaga seperti singa. Namun yang saya disayangkan yang satunya ini sudah rusak teman-teman ya. Dan ini juga nampak sudah tidak utuh lagi. Dan kita tidak bisa masuk untuk ke dalam teman-teman ya. Dan kemungkinan di dalam itu ada semacam biasanya ada semacam batu yoni ya di dalamnya. Oke. Ya, untuk yang sebelah sisi sini ini juga ada satu candi lagi ya. Dan lagi-lagi untuk relungnya itu kosong teman-teman. Nah, ini teman-teman. Kosong, yang seharusnya di relung ini ada arca tapi ini kosong. Ini tulisan juga sudah tidak terlihat jelas ya. Ini ada candi Sembrada, ada Sembrada Temple. Ini lebih sederhana lagi ya, lebih sederhana lagi. Ini penjaganya seperti apa teman-teman? Nah ini ya di dalam ya terlihat ya. Oh mungkin ini ada batu yoni ya, di dalamnya ini ada batu yoni. Dan kita tidak bisa masuk ke dalam. Jadi untuk hari Sabtu Minggu kemungkinan tempat ini sangat ramai untuk para pengunjung ya. Kebetulan saya kesini hari biasa atau hari Jumat, jadi cukup sepi pengunjung teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba melihat bagaimana sih dari Candi Arjuna sendiri. Nah ini teman-teman. Dulu sebenarnya ada beberapa ratus candi teman-teman di komplek pegunungan Dieng ini ya. Ada ratusan candi, sekitar 400-an, namun sangat disayangkan candi-candi tersebut itu kena penjarahan. Jadi yang tersisa hanya ini teman-teman, yang terlihat itu hanya ini ya. Mungkin nanti ada beberapa candi yang lainnya. Penjarahan itu bisa berupa ini teman-teman, arca-arca yang hilang, mungkin dijual ke pihak-pihak asing mungkin ya. Jadi hanya tinggal beberapa candi ini teman-teman. Dan masih terpagar rapi oleh kayu, jadi kita tidak bisa masuk ke dalam. Nah, untuk utamanya ini adalah Candi Arjuna. Masih sama ya, jadi setiap relungnya seharusnya ada arca, di sini kosong ya, tidak ada arca, kosong. Nah, ini teman-teman, kita coba cari relief-relief di sini, ternyata tidak ada teman-teman. Nah ini ya, tetap kosong dengan kepala kala yang tanpa taring, relung-relung yang masih kosong. Jadi tidak hanya pengunjung
atau wisatawan lokal ya, wisatawan mancanegara juga banyak teman-teman yang berkunjung di sini. Oke. Ini kita review dari dalam, nanti kita akan coba melihat bagaimana sisi luarnya ya. Karena di luar sana juga ada sisa-sisa reruntuhan canggih atau hanya tinggal bekas-bekas canggih aja. Kita akan coba melihat. Nah, ini ada seperti kepala naga teman-teman. Seperti kepala apa ini ya? Seperti kepala Ganesha mungkin ya ini bentuknya. Menjorok ini loh. Ada seperti pancuran air ya, ada seperti lubang pancuran air. Terus suasananya di sini cuaca cukup mendung ya, agak sedikit mendung. Kalau lihat ini, jadi ya beginilah kok tempatnya teman-teman. Jadi ini ya teman-teman ya, beberapa sisa-sisa atau reruntuhan daripada komplek Candi Arjuna. Jadi tinggalannya sisa puing-puing teman-teman yang bentuknya juga nggak jelas ya. Jadi hanya seperti reruntuhan dan di sana itu adalah Gunung Perahu teman-teman ya, Gunung Perahu ya. Yang sekarang berkabut ya. Jadi seperti ini. Nah itu ada seperti makara atau pintu masuk dari sebuah candi. Jadi memang dulunya tempat ini sangat luar biasa ya, begitu besarnya. Tidak salah jika memang pernah disebut ada sekitar 400 candi yang ada di komplek Candi Arjuna. Jadi teman-teman ya. Nah ini teman-teman, di sebelah sini juga ada beberapa puing-puing yang sudah tidak terbentuk lagi candinya teman-teman ya. Ini teman-teman. Dan seperti ada pembatas ruang candi ya. Cukup besar teman-teman ya, cukup luar biasa komplek dari percandian di komplek Candi Arjuna ini teman-teman. Jadi silakan teman-teman kalau wisata ke Jawa Tengah tidak ada salahnya jika teman-teman mengunjungi tempat ini, belajar menghargai sisa-sisa peninggalan sejarah dari peninggalan nenek moyang kita. Tempatnya juga cukup sejuk dan recommended dan sangat direkomendasikan.